Shalom, selamat hari Minggu. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Bersyukur dapat berjumpa dengan Bapak Ibu pada hari ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari Tuhan senantiasa memenuhi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Namun karena bagian firman Tuhan yang terlalu panjang, saya hanya akan menceritakannya secara singkat tentang keseluruhan kisah yang dicatat oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44 ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kisah ini dimulai dengan sebuah berita yang disampaikan oleh Marta dan Maria kepada Yesus bahwa saudara mereka yaitu Lazarus sakit. Pada waktu itu Lazarus berada di kampung Betania bersama dengan kedua saudari perempuannya yaitu Marta dan Maria, sedangkan Yesus berada di seberang Sungai Yordan. Dan mereka menyampaikan berita ini kepada Yesus. Namun Alkitab berkata bahwa ketika Yesus mendengar berita ini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, sehingga pada akhirnya Lazarus meninggal. Namun kemudian Yesus kembali mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Betania, menjumpai Marta, Maria, dan Lazarus yang sudah berada di dalam kuburan. Nah, sesampainya di sana, mereka mendapati Lazarus telah berada di dalam kuburan. Namun cerita ini diakhiri dengan sebuah peristiwa yang luar biasa, bahwa walaupun Lazarus telah beberapa hari berada dalam kuburan, Yesus membangkitkannya dari antara orang mati. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini adalah merupakan seri atau lanjutan daripada firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu berbicara tentang pengharapan Kristen. Minggu lalu kami sudah memberikan penjelasan bahwa pengharapan Kristen adalah pengharapan yang dibangun di atas Yesus Kristus yang bangkit. Pengharapan Kristen adalah pengharapan yang memiliki dimensi yang melampaui waktu, melampaui ruangan, dan bahkan mengarahkan kita kepada kekekalan. Pengharapan Kristen adalah pengharapan yang mampu bersikap bergembira dalam situasi sulit. Pengharapan Kristen adalah pengharapan yang mampu untuk bersikap tenang di dalam situasi mencemaskan. Pengharapan Kristen adalah pengharapan yang menghadapi situasi sulit dengan bijaksana. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita harus membangun pengharapan kita di atas Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu. Alasan yang pertama ialah bahwa karena Yesus adalah pribadi yang memiliki kasih yang luar biasa. Pada waktu Maria dan Marta dan Maria menyampaikan berita tentang Lazarus sakit, ada sebuah kalimat yang dinyatakan dalam ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Lalu kemudian di dalam ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudara-saudari dikasih dalam Yesus Kristus, inilah alasan besar kita mengapa kita harus membangun harapan kepada Kristus. Karena Kristus adalah pribadi yang memiliki kasih yang luar biasa. Namun demikian, walaupun ia memiliki kasih, rupanya dalam hal ia menolong kita, dalam hal ketika kita berada dalam situasi sulit, tidak serta-merta ketika Yesus tahu, ketika Yesus mendengar bahwa kita berada dalam kesulitan, saat itu juga ia menolong kita, atau saat itu juga ia bersegera menjumpai kita. Ternyata tidaklah demikian. Kita melihat di dalam bagian firman Tuhan tadi bahwa ketika didengar dalam ayat yang ke-6
Namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bayangkan, Lazarus sakit keras dan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, seolah-olah Yesus mengulur-ulur waktu. Nah, inilah kadang-kadang kita sebagai manusia, bahwa ketika kita beralam sebuah kesulitan, kita mengingini, kita menghendaki supaya sesegera mungkin saat itu juga Tuhan bertindak. Tetapi rupanya waktu Tuhan dengan waktu kita beda. Tapi walaupun demikian, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Kita lihat, Yesus bukan mencoba mengulur-ulur waktu. Yesus bukan mencoba untuk mengabaikan bahwa Lazarus pada waktu itu sebenarnya segera mungkin membutuhkan pertolongan. Ada tujuan, ada maksud. Ketika kita memperhatikan dalam ayat yang ke-15 dalam Yohanes pasal 11 ini, apa tujuan Allah, apa tujuan Tuhan, apa tujuan Yesus seolah-olah mengulur-ulur waktu. Dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, dan pada akhirnya Lazarus mati. Tapi yang seolah-olah mengherankan atau membingungkan kita adalah justru mengapa Yesus katakan, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Syukur aku tidak hadir ketika kamu berada dalam kesulitan. Syukur aku tidak sesegera mungkin menolong kamu ketika kamu berada dalam kesulitan. Tujuannya adalah supaya kita belajar percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan mau ketika seolah-olah dalam keadaan lamban, Tuhan menolong kita. Tuhan mau supaya kita tidak putus harap. Tuhan mau supaya kita tidak putus asa. Tuhan mau supaya kita terus membangun harapan kepadanya. Karena itu Yesus berkata, syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Dalam situasi seolah-olah pertolongan Tuhan itu datang terlambat, dalam saat itu juga ia mau supaya kita belajar percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, apakah Yesus mengabaikan berita yang didengarnya bahwa Lazarus sedang sakit? Sama sekali tidak. Ia tetap konsisten dengan sikap pribadinya yang memiliki kasih. Karena itu, ketika kemudian 2 hari, maka ia mengajak murid-muridnya. Dia katakan demikian dalam ayat yang ke-7. Mari kita kembali lagi ke Yudea. Yesus peduli. Yesus bukan mengabaikan Marta dan Lazarus, tetapi ia memiliki kepedulian yang tinggi. Karena itu ia segera mengajak murid-muridnya. Dia berkata, marilah kita kembali ke Yudea. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sikap kasih dan kepedulian tidak bisa dipisahkan. Orang yang memiliki, pribadi yang memiliki kasih, pasti memiliki kepedulian. Karena Yesus Allah pribadi yang memiliki kasih, maka ia juga Allah pribadi yang memiliki kepedulian yang tinggi. Karena itu, walaupun ia sengaja mengajak murid-muridnya tinggal 2 hari, namun kemudian ia mengajak mereka supaya kembali ke Betania untuk menjumpai Marta, Maria, dan Lazarus yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, ketika Yesus mengajak murid-muridnya mengingatkan Yesus. Di dalam ayat yang ke-8, mereka berkata, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau kembali ke sana? Saudara-saudara, ketika Yesus menolong, ia tidak bisa dihalangi oleh apapun, termasuk ancaman. Pada bagian ini, murid-murid melihat ancaman terhadap Yesus dan ancaman terhadap mereka. Sehingga Thomas, salah seorang murid Yesus, ketika pada akhirnya Yesus mengambil keputusan untuk kembali ke Betania, Thomas berkata dalam ayat yang ke-16, karena Thomas melihat bahwa situasi tidak baik ketika mereka akan kembali ke sana,
Thomas berkata demikian, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dalam hal Yesus ingin menolong, ia tidak dapat dibatasi, ia tidak bisa dihalangi oleh apapun, sekalipun bahaya. Inilah luar biasanya mengapa kita harus membangun harapan kepada Yesus. Karena Yesus dalam hal menolong, sekali lagi, ia tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka kembali, dan setelah itu mereka tiba di Betania. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat 18 berkata bahwa Betania itu terletak di Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya, atau ya 3,5 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Dan ketika Yesus sampai di rumah Marta dan Maria, telah berkumpul banyak orang-orang Yahudi untuk memberikan penghiburan kepada Marta dan Maria sehubungan dengan meninggalnya Lazarus. Dan ketika Marta mendengarkan bahwa Yesus telah tiba, maka segeralah Marta keluar dari rumah dan menyambut Yesus. Dan Marta berkata demikian, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagi Marta dan Maria, bahwa kehadiran Yesus sudah sangat terlambat. Mengapa? Karena Lazarus telah berada di dalam kuburan. Tapi bagi Yesus, sekali lagi, tidak ada halangan untuk dapat menolong setiap orang yang berharap kepada Tuhan, termasuk sekalipun sudah ada di dalam kuburan atau sudah mati. Karena itu Yesus berkata kepada Marta dalam ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, hal yang kedua, mengapa kita harus membangun harapan kepada Yesus? Yang kedua adalah karena Yesus adalah pribadi yang memiliki kekuasaan di surga dan di bumi. Dia sanggup untuk melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Marta dan Maria berkata, Yesus tidak bisa buat apa-apa lagi karena saudara kami Lazarus telah dikubur. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya ialah bahwa hal yang paling terakhir yang tidak bisa diatasi oleh manusia sekalipun juga, Yesus sanggup untuk mengatasinya. Masalah yang belum dapat diatasi oleh manusia sampai hari ini, bahkan mungkin sampai dunia ini berakhir, adalah kematian. Tapi Yesus sanggup untuk mengatasi kematian. Dan terbukti bahwa beberapa minggu lalu kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Yesus telah mengalahkan maut. Itulah sebabnya pribadi Kristus adalah pribadi yang unik. Pribadi Kristus adalah pribadi yang maha kuasa. Pribadi Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Berbeda dengan tokoh-tokoh agama manapun juga, Yesus adalah pribadi yang maha kuasa dan ia bangkit dari antara orang mati. Karena itu kita akan melihat bahwa dalam ayat yang ke-42, ayat 43, 44, di sanalah Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi, Yesus adalah Allah. Yesus adalah pribadi yang maha kuasa dan ia sanggup untuk mengatasi persoalan manusia apapun. Sekali lagi, hari-hari ini dunia sementara menghadapi virus corona. Ada pertanyaan-pertanyaan, sampai kapan situasi ini akan berakhir? Bahkan juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya berharap bahwa sesegera mungkin situasi ini lewat. Tapi Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara, Tuhan punya hari tersendiri untuk mengatasi masalah ini. Karena itu dalam situasi dan keadaan seperti ini, marilah kita belajar percaya. Jangan cepat putus asa, jangan cepat putus harap, karena ia sanggup untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya.
Terbukti ialah bahwa ia sanggup untuk membangkitkan Lazarus. Yang ketiga, mengapa kita harus membangun harapan kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-33, ketika Yesus sampai di sana, ia melihat Marta dan Maria sedih, melihat banyak orang yang sedih. Ayat 33 berkata, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Ada satu kalimat, ada satu kata yang menarik perhatian saya di sana. Maka masih gula hatinya. Yesus memiliki empati yang luar biasa. Yesus memiliki rasa solidaritas. Kepedihan yang dialami oleh Marta dan Maria, Yesus juga alami itu. Apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, bahwa imam besar yang kita punya Allah bukanlah imam besar yang tidak turut mengalami pengalaman-pengalaman kita, termasuk juga kesedihan, kecemasan, ketakutan kita. Yesus alami itu. Karena itu ada kata di sana, masih gula hatinya. Ia turut merasakan perasaan kita. Karena itu inilah yang memberikan pengharapan, inilah yang memberikan penghiburan, inilah yang memberikan kekuatan kepada kita dalam hal kita menggantungkan harapan kita kepadanya. Apapun masalah kita, apapun yang membuat kita takut, Yesus juga turut mengalami itu. Karena itu, jangan khawatir, jangan putus asa. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang sudah mulai lesu, banyak orang yang sudah mulai bingung, banyak orang yang sudah mulai bimbang, banyak orang yang sudah mulai tidak tahu apa yang akan dilakukan. Tapi Yesus tahu, Yesus sanggup untuk menolong tepat pada waktunya. Ia Allah pribadi yang memiliki perhatian yang sangat tinggi. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kata masih gula diulangi berapa kali di situ. Dalam ayat 38 berkata, masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kuburan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, Yesus Allah pribadi yang memiliki kasih. Yesus Allah pribadi yang maha kuasa. Yesus Allah pribadi yang memiliki kepedulian yang tinggi, atau memiliki empati yang sangat tinggi. Ia tahu keadaan kita, bahkan ia tahu perasaan kita. Walaupun Lazarus telah berapa hari berada dalam kuburan. Dalam ayat yang ke-43 berkata, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarlah ia pergi. Saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Sekalipun Lazarus telah berapa hari dalam kuburan, ia sanggup untuk membangkitkan. Hari yang mungkin kita berkata, masalahku sulit diatasi, sudah terlambat, tidak ada yang dapat lagi dilakukan. Tapi bagi Yesus sekali lagi tidak ada kata terlambat. Puji Tuhan bahwa pada akhirnya Lazarus bangkit dari antara orang mati, menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagi kita sebagai manusia, hal yang penting adalah pertolongan Tuhan. Tetapi bagi Tuhan adalah lebih daripada sekedar agar kita tertolong dalam hal kita berharap kepadanya. Bagi Tuhan ialah bahwa dalam situasi apapun, supaya kita lebih mengenal Tuhan, dan agar dunia ini dapat mengenal Tuhan. Dalam ayat 42, ketika Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, dia katakan demikian, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengar aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus. Tujuan Allah, tujuan Tuhan, tujuan Yesus dalam memberikan solusi terhadap situasi kesulitan yang kita alami adalah
supaya orang tahu bahwa Yesus Allah berasal dari Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena itu biarlah ini menjadi sebuah kesaksian. Kalau demikian, apa yang perlu kita cemaskan? Apa yang perlu kita takutkan? Kita memiliki Yesus yang luar biasa, yang oleh di atasnya lah kita membangun pengharapan. Karena itu, walaupun hari ini kita banyak mengalami kesulitan, kita banyak mengalami masalah, bahkan kita juga belum melewati situasi sulit karena virus corona ini. Yakin dan percaya, ada hari Tuhan yang tepat untuk dapat menolong kita, sehingga kita bisa terbebas dari situasi ini, dan kita boleh menyaksikan kasih setia dan kemuliaan Tuhan. Karena itu, bersabar, berdoa, bertekun, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita, dan kita tetap kuat sampai pada akhirnya situasi ini boleh terlewati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini atas firman-Mu yang mengajarkan supaya kami tetap berharap kepada Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Ia adalah pribadi yang memiliki kasih yang dalam, yang tinggi, yang lebar. Ia juga adalah pribadi yang Maha Kuasa, sehingga walaupun Lazarus telah beberapa hari berada dalam kuburan, Ia sanggup untuk membangkitkan. Yesus juga adalah pribadi yang memiliki empati yang sangat dalam, sehingga memahami, mengerti perasaan kami dan pengalaman kami. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini Bapa, kami berdoa untuk seluruh pendengar. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Markuria. Tuhan teguhkan kami walaupun kami dalam masalah. Walaupun hari ini mungkin belum ada pertolongan kepada kami, tetapi Yesus tetap peduli. Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Yesus tidak dibatasi oleh penghalang apapun dalam menolong kami. Kami tetap percaya karena hari esok adalah hari yang tepat bagi Tuhan untuk menolong kami, sehingga ada kesaksian yang mendatangkan kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Marturia, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja. Tuhan Yesus tolong mereka supaya mereka tetap teguh dalam iman mereka. Dan berdoa buat kehidupan rumah tangga, kesehatan, keadaan ekonomi, hubungan-hubungan mereka, anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan Yesus tolong. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk Chandra Maruhawa. Kami bersyukur untuk ulang tahun yang Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu. Dan umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkati keluarganya. Dan berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, para tenaga medis, dokter, bahkan para relawan yang saat ini bahu-membahu untuk menghadapi dan mengatasi virus corona ini. Biarlah Tuhan hibur, teguhkan mereka. Dan berdoa juga untuk perilaku masyarakat Indonesia supaya hidup tertib. Dan biarlah penyebaran corona ini dapat berhenti, dan Indonesia bahkan dunia pada umumnya boleh terbebas di dalamnya, menjadi sebuah kesaksian yang mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk hari ini kami dapat belajar firman-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami akan mengusaikan ibadah kami Tuhan, karena itu kami mohon kepadamu kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin.